akan mau lihat atau mengekspedisi, yaitu sebuah batu, di mana batu ini konon adalah dari Mekah yang dilempar oleh Sunan Kalijogo ya. Boleh percaya atau tidak, kita di sini hanya menceritakan apa adanya yang beredar di masyarakat ya. Nah, di sini itu konon juga adalah makam yang dahulu kala itu adalah makam yang pengen ya ditempati oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Perlu diketahui bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo ini adalah salah satu putra terbaik dari Kerajaan Mataram ya, karena beliau ini pernah menyerang beberapa kali ke Batavia ya. Itu betul-betul kan beliau ini betul-betul semangatnya tinggi sekali ya. Jadi putra terbaik untuk kemerdekaan, makanya beliau ini juga dijuluki atau dikasih gelar pahlawan nasional. Nah, ini kita akan berjalan ya, ini kita untuk menuju ke lokasi inti di atas ya. Kita seperti di makam Pajimatan atau makam Imogiri ya. Itu kita harus menaiki tangga ya. Perlu kita ketahui juga bahwa TV Lebaran itu kalau kita berkunjung ke makam-makam seperti ini, kita sama saja kita juga berniat untuk refreshing hati ya, atau namanya juga TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Jadi hiburan hati dan hiburan fisik ya, karena di sini kita dapat melihat hal-hal baru, kita dapat melihat keranuman alam, itu menjadi hiburan bagi mata kita atau fisik kita juga. Dan hiburan rohani juga kita dapatkan karena kita dengan melihat makam-makam, kita dapat melihat sejarah-sejarah itu, bahwa kita dapat ambil iktibar bahwa semuanya akan kembali, semuanya hanya silih berganti, dan kelak kita pun akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Nah, inilah teman-teman, kita melihat sebuah masjid ya. Masjid ini konon juga didirikan bersamaan dengan didirikannya makam ini ya. Jadi dari beberapa makam yang ada di sekitar Imogiri, makam-makam keramat, makam Giriloyo inilah makam yang termasuk yang tertua ya. Jadi makam ini dari Pajimatan, dari makam Gunung Kelir, dari makam yang Roro Oyi itu ini yang paling tua ya, karena makam ini sebenarnya adalah makam yang didirikan atau dibuat oleh Sultan Agung itu untuk diri beliau itu besok kalau wafat dimakamkan. Jadi ya seperti waktu kemarin kita mengekspedisi sebuah makam di Pajimatan, itu juga Sultan yang sekarang ini pun juga sudah membuat makamnya untuk nanti kelak jika beliau wafat ya. Nah, begitu pula dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Beliau ini menurut ceritanya, beliau ini kan sebenarnya beliau itu pengen kalau wafat itu dimakamkan di kota Mekah ya, kota Mekah. Tapi ulama-ulama yang ada di sana itu tidak setuju, karena beliau ini tidak ada keturunan Arab atau keturunan orang-orang bangsa Arab atau bangsa Mekah di sana ya gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi ya, atau mungkin ya untuk agar kita pun bisa dimakamkan di Pulau Jawa tapi memang punya nafas Mekah itu, konon seorang wali Allah yang bernama bergelar Sunan Kalijogo, beliau ini melempar sebuah tanah ya, dilempar ke Pulau Jawa. Nah, di mana nanti tanah itu bersandar ya, atau mungkin jatuh ya, yaitu disitulah nanti akan ditempati atau akan dibuat sebuah makam yang diperuntukkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Ada yang berversi tanah, ada juga batu ya. Karena nanti ini teman-teman ya, kita akan melihat batu yang konon ya itulah batu yang dilempar dari Mekah itu ya. Jadi memang yang namanya sejarah itu banyak versi-versi ya. Jadi kita di sini kita ambil versi yang ini dari cerita Sunan Kalijogo melempar
dari Mekah itu batunya atau tanahnya itu, dan akhirnya batu itu atau tanah itu jatuh di pegunungan ini ya, pegunungan Giriloyo ya. Pada akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini memutuskan untuk membuat makam di sini, teman-teman. Kenapa? Alasan kok dipilih Giriloyo ya? Karena di sini juga tempatnya itu sejuk dan ada daya magic yang sangat tinggi, teman-teman ya. Nah, kenapa kok Sultan Agung tidak jadi dimakamkan di sini ya? Menurut versi ceritanya juga bahwa di saat pembangunan ini sebenarnya mungkin diawasi atau dimandori ya, mungkin diprakarsai juga, dibantu oleh pamannya yang bergelar Pangeran Juminah ya. Juminah, dan karena Pangeran Juminah ini juga sudah tahu juga bahwa memang tanah atau batu yang dilempar dari Mekah itu sampai di sini atau mungkin jatuhnya di sini, beliau pun ya tanya nembung ya, atau istilahnya juga ngomong sama Sultan Agung, saya juga pengen dimakamkan di sini gitu ya. Lanjut cerita, Sultan Agung ini ya karena berbaik hati, beliau itu juga meskipun juga mungkin ada rasa kecewa, beliau pun juga mengizinkan seandainya wafat, siapa yang wafat duluan gitu ya, mungkin silahkan boleh nanti untuk dimakamkan di makam Giriloyo ini. Dan ternyata Pangeran Juminah ini ternyata beliau ini malah ternyata wafat duluan, dan akhirnya beliau pun dimakamkan di makam ini ya. Setelah tahu seperti itu, Sultan Agung tahu ternyata Pangeran Juminah dimakamkan di sini, maka beliau pun berinisiatif untuk mencari tempat baru, karena beliau pun kayaknya juga mikir-mikir, karena kayaknya kalau untuk tempat makam beliau dan nanti keluarga dan kerabatnya, kayaknya tempat ini terlalu sempit. Terus lanjut cerita, beliau ini memutuskan untuk mencari tempat yang tidak jauh dari lokasi ini, yaitu di Pajimatan Imogiri. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah sampai di atas teman-teman ya, kita ngobrol lama-lama, kita malah lupa kondisi di atas ini ya. Nah, inilah teman-teman ya, kita berjalan-jalan tadi dari bawah dan atas, kita diiringi, kita disuguhi pemandangan banyak makam-makam atau banyak nisan-nisan ya. Kalau yang di bawah itu adalah nisan-nisan masyarakat di sini teman-teman ya. Di saat berjalan itulah kita juga dapat mengambil iktibar ya teman-teman, bahwa semua kita akan kembali kepadanya, siapapun itu. Karena makanya kan ada yang mengatakan, atau yang ada riwayat yang mengatakan, kalau kamu hidup jangan takut mati, kalau takut mati jangan hidup gitu ya. Itu kayaknya kayak perkataan dari Pak Zainuddin MZ ya. Hihihi. Nah, itu juga saya tadi menunjuk ya, itu ada sebuah kayak tok ya, atau mungkin kayak sumur ya, karena memang di tempat-tempat yang dipilih para pemimpin pada zaman dahulu, atau mungkin para orang-orang penting zaman dahulu, para pertapa-pertapa pada zaman dahulu itu memang kebanyakan itu saya lihat ada yang namanya sumber airnya, ada toknya gitu ya, termasuk yang ada di sini ya. Jadi biasanya itu tidak asat kalau kemarau gitu ya. Jadi di mana-mana, kayak di Kota Gede ada, di Pleret ada, di mana yang Bambang Lipuro itu juga ada yang namanya sumber air atau mata air gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, mata airnya saya tidak ambil air karena memang ditutup ya, saya mau nimba kayaknya ragu-ragu ya, jadi kita nggak jadi nimba ini teman-teman ya. Dan makam ini dibagi menjadi dua sisi ya, di sisi timur dan sisi barat teman-teman ya, atau sayap kanan dan sayap kiri ya, sayap timur dan sayap barat ya teman-teman ya. Makam ini didirikan sekitar tahun 1628 dan 1000 sampai 1629. Jadi ini memang lebih tua dari Pajimatan ya, karena Pajimatan itu didirikan tahun 1632. Lah ini teman-teman, ini ada di sisi timur, dan di sisi timur ini ada makam-makam orang-orang yang penting ya, termasuk yaitu adalah Ki Ageng Giring, Ki Ageng Sentong, dan Sultan Cirebon teman-teman ya. Dan yang
cukup besar putih tadi itu adalah makam Sultan Cirebon ya. Sultan Cirebon ini adalah menantu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau ini punya nama lain yaitu Syekh Abdul Karim. Beliau ini ahli waris dari Sunan Gunung Jati ya. Itu tadi yang putih tadi yaitu berada di sayap timur ya. Nah, kita akan menuju ke sayap barat teman-teman ya, atau di sisi barat teman-teman ya. Perlu diketahui juga bahwa di lokasi ini terdapat banyak nisan ya, jumlahnya sekitar 65 nisan teman-teman ya. Nah, kita berjalan-jalan teman-teman, kita sambil melihat kanan kiri ya. Saya lihat emang yang namanya nisan-nisan di sini itu memang sudah kayaknya sudah memang tua-tua ya, sudah sejak udah lama sekali ya. Ini lebih tua dari usia Yogyakarta atau usia Keraton Yogyakarta sekarang teman-teman ya. Wah, ini disinilah kita, ini agak sejuk ya di sini. Kalau saya lihat bisa untuk ngadem ya bagi orang-orang yang mungkin perlu refreshing, perlu menenangkan diri. Di sini sangat cocok ya. Di sini pun saya lihat tidak terlalu banyak nyamuk ya, meskipun di sini tuh banyak rimbunan rimbunan pohon-pohon. Nah, inilah teman-teman yang konon batu yang konon ini adalah yang dilempar dari Mekah. Inilah teman-teman ya, ini namanya ini ada tulisannya, nanti kita baca ya. Nah, inilah teman-teman batu yang konon dilempar dari Mekah sebagai penanda di manakah nanti letak makam yang didirikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Di sini dikatakan, ditulis itu adalah Selo Tilas ya. Bahwa ini tempat duduk atau tempat silo itu di tempat ini iya, Selo Tilas kalau salah. Ini saya megang ya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti pemirsa TV Lebaran bisa langsung ke sini sendiri ya, bisa diperhatikan sendiri, bisa ya mengamati sendiri, juga bisa berziarah sendiri, karena di sini kita dapat ya ibaratnya kita juga mengambil iktibar yang mungkin bisa kita ambil iktibarnya. Ya, inilah teman-teman ya, sebuah batu yang konon ceritanya adalah batu dari Mekah Timur Tengah sana ya, yang dilempar oleh Sunan Kalijogo. Ada versi lain juga yang dilempar oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Emang kalau menurut TV Lebaran itu memang dari sultan-sultan yang pernah ada itu memang Sultan Agung Hanyokrokusumo ini memang benar-benar yang memang agak beda ya. Kalau menurut saya, TV Lebaran memang ini hampir mirip seperti Panembahan Senopati, jadi wibawanya itu hampir sama ya. Beliau ini menurut versi TV Lebaran lagi ya, beliau ini kayaknya orangnya itu tenang ya, tidak banyak bicara ya. Terus senyumnya itu tidak senyumnya itu jarang, tapi beliau ini baik hati dan punya semangat tinggi dan punya semangat, jadi kayak rasa juang yang tinggi gitu ya. Pokoknya pandai gitulah, pandai, cerdas gitu ya. Nah, inilah teman-teman ya, di sini sekitar ini ada makam-makam yang saya kurang tahu juga siapa namanya, tapi di sisi barat ini adalah memang terdapat makam dari istri Amangkurat I yaitu Ratu Pambayun, dan terus ada juga ibu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yaitu Kanjeng Ratu Mas Hadi. Dan yaitu yang intinya itu yang banyak sudah mungkin ketahui ya, di sini memang adalah makam dari Kanjeng Panembahan Juminah yaitu paman Sultan Agung yang pengen dimakamkan di sini. Jadi di sini ada tokoh tiga penting yaitu Kanjeng Ratu Mas Hadi, Ratu Pambayun, dan Panembahan Juminah. Meskipun di sini juga masih banyak kerabat-kerabat yang lain yang dimakamkan di sini. Nah, ini saya berjalan-jalan di sisi selatan ya. Di sini saya juga menemukan sekitar berapa ini, saya itu kayaknya ada 7 ada ya makam-makam kuno yang ada di sini ya. Saya nggak tahu ini makam-makam siapa, tapi saya yakin ini adalah makam para abdi-abdi dalam kerajaan-kerajaan Mataram di masa lalu ya. Kita lihat ya, ini ya
batu-batunya itu sudah sangat-sangat lawas, sangat-sangat masa lalu teman-teman ya. Dan perlu diketahui juga memang uniknya di makam ini konon ya, itu ada yang namanya apa? Itu namanya adalah Kramatiban ya, atau Sekaran Sepen ya. Itu adalah sebuah nisan atau mungkin makam yang tiba-tiba ada gitu ya. Jadi tahu-tahu ada di situ ya. Dan menurut cerita itu adalah makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, di mana beliau itu memang jasadnya ada di Pajimatan, tapi ruhnya itu kembali ke makam Giriloyo, karena semasa hidupnya beliau itu memang pengen sekali dimakamkan di tempat ini teman-teman ya. Nah itulah teman-teman ya, inilah cerita singkat perjalanan kita TV Lebaran mencari hiburan lahir dan batin ya. Jadi di sini kita tidak punya niat apa-apa kecuali kita menghibur diri, kita membaca. Karena di sini kita melihat alam, kita juga melihat nisan-nisan itu, kita dapat mengambil iktibar bahwa siapapun itu, kapanpun orang-orang yang hidup, dia akan kembali ke Sang Maha Cipta. Yang cantik, yang kuat, yang pejabat, semua akan kembali. Betul tidak? Itu kayak siapa itu? Ustadz Solmed. Oh bukan ya. Ya ini aja teman-teman ya. Ini kita akan turun teman-teman untuk kembali ke masjid tadi ya, karena kita akan lewati masjid tadi. Motor kita itu ada di bawah masjid ya. Jadi ya inilah teman-teman ya, kita melihat sebuah sejarah di masa lalu. Bagaimana dulu tempat ini, saya yakin tempatnya dulu ya tidak seperti ini ya. Saya yakin di saat masih eksis itu ya, bangunan-bangunannya itu masih kokoh, masih berbentuk ya mungkin sangat teratur ya. Tapi karena ini juga termakan oleh usia ya, kita lihat saja bangunan-bangunan sudah banyak yang mungkin berubah bentuk, tapi ini masih banyak yang original juga teman-teman ya. Ini teman-teman ya, tempatnya sepi ya, tempatnya agak sahdu. Dan di sini saya ketemu teman ini, tidak tahu ini kayak kata bapak ini, beliau ini adalah rumahnya itu berbah ya. Jadi ya kalau dihitung ya mungkin 30 menit 1 jaman dari sana ya, tapi beliau konon pengen kesini gitu ya. Nah itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini dalam rangka ulang tahun Yogyakarta yang ke 269 ya kalau nggak salah ya. Kita mengekspedisi tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh Mataram, tokoh-tokoh kerajaan keraton Mataram di masa lalu, di mana Mataram adalah cikal bakal Kasunanan cikal bakal kota Yogyakarta yang sampai sekarang masih eksis, dipimpin oleh Raja Hamengkubuwono yang ke-10. Nah ini kita turun teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya yang bisa kita ekspedisi malam ini. Dan ini pun juga kita lakukan ekspedisi ini di bulan puasa yang kedua. Ya kalau Muhammadiyah yang ketiga ya. Jadi kita juga sembari kita memeriahkan bulan puasa ini ya, karena kita ya kalau bulan puasa ini kalau kita tidak, malah kita tidak beri kegiatan, kita tidak rayakan ya, kita tidak akan mempunyai kesan terhadap Ramadan kali ini gitu ya. Ya kita niatin aja lah untuk untuk hiburan ya, karena kan TV Lebaran juga TV-nya orang yang butuh hiburan. Ya ini kalau kita mau menuju ke makam Pajimatan itu mungkin ya cuma sekitar 15 menit sudah sampai ya. Kita bayangkan dulu bagaimana dulunya itu loh, dulunya itu ya. Dan di Indonesia ini saya yakin yang masyarakatnya itu sangat kental dengan yang namanya hal-hal yang bersifat mistik ya. Karena apa? Ya walaupun saya belum pernah ke luar negeri sih, tapi saya lihat kayaknya di Indonesia itu hanya
makam saja ada yang nunggu ya, ada yang menziarahi, ada yang ibaratnya ada yang apa yang ada tidur di situ, pokoknya diperhatikan gitu ya. Jadi ya kayaknya di Indonesia ini ya saya nggak nyangka loh di atas ada orang itu. Wah, ada orang juga ya, apalagi yang makam-makam orang yang penting-penting banget itu ya, mungkin di Pacitan atau mungkin di kota gede itu mungkin lebih ramai ya, apalagi di hari-hari tertentu ya. Ya itu aja teman-teman, kita sudah sampai di pelataran masjid.